Pak Rizal, waktu saya sampaikan untuk Anda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mehmet, Dr. Kuni, Prof. Egi, dan bapak-bapak, saudara sekalian yang saya hormati, tentu bersyukur kita dapat bersilaturahim. Dan silaturahim ini ada dalam rangka maghfirah ridha Allah. Yang kedua, tema kita adalah soal peradilan opera. Itu ingin menggambarkan dalam proses peradilan itu ada sandiwara, ada skenario, ada jalan cerita. Mungkin yang dimaksud dengan panitia mengangkat tema peradilan opera. Kalau saya mungkin butir ini menegaskan bahwa peradilan opera itu adalah peradilan sesat, gitu ya. Itu dalam bahasa Belandanya ada terma hukum, dwaling, atau jadi keadilan yang, dan untuk itu ada ciri-cirinya. Peradilan opera atau peradilan. Yang pertama, bahwa orang yang tidak perlu diadili dipaksakan untuk diadili. Akibatnya bisa salah putusan. Yang seharusnya bersalah bebas dan yang tidak bersalah malah dihukum. Ciri peradilan sesat. Karena pemaksaan atas proses peradilan. Yang kedua adalah bahwa sebagai lembaga hukum peradilan itu nyata kepentingannya berada di luar hukum. Jadi ciri daripada peradilan sesat ini adalah bahwa domainnya menjadi domain politik atau mungkin domain pemilik modal, pemegang kapital, keuangan. Siapa yang memiliki uang bisa mengatur peradilan. Siapa yang punya kekuasaan kan dia mengatur lembaga peradilan. Yang kedua, saya kira domain hukum digeser ke domain politik dan ke domain kekayaan atau harta. Bahwa peradilan sesat atau peradilan opera itu bersifat mafia, baik kejaksaan maupun hakim maupun jaksa, atau diawali oleh penyidik, misalnya kepolisian, itu satu paket yang kita sebut mafioso, gitu ya. Ada mafia, di situ ada suap menyuap, di situ ada blackmail, gitu kan, pemerasan, di situ ada penyanderaan, bagaimana saja dunia mafia. Jadi mafia peradilan sering disebut dengan bahasa lain adalah mafia peradilan. Itu ciri yang ketiga. Yang keempat, peradilan opera atau peradilan sesat, misuse of justice ini, bahwa tujuan peradilan sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Aduh, yaitu 3, sampainya keadilan, kemudian kepastian hukum, dan kemaslahatan, itu tidak realisasi. Jadi tujuan peradilan itu gagal, gitu ya. Karena tidak terrealisasi bagaimana seharusnya, ya. Ada azas keadilan, ada azas kepastian hukum, dan ada azas kemaslahatan. Jadi tidak adil, tidak pasti, dan tidak maslahat. Nah, itulah peradilan sesat, itulah peradilan opera. Ini yang pertama. Yang selanjutnya, bahwa opera van rechtspraak, ya, jadi peradilan opera ini lucu biasanya, gitu kan. Jaksa dan hakim bermain atau opera panjang.
main-main gitu. Kan serius gitu. Apalagi sampai ke substansi tadi untuk kepastian hukum, untuk keadilan atau untuk kemaslahatan. Tidak ada itu, yang bermain-main saja, lucu-lucuan saja. Contohnya kasus HRS kan, yang kita tahu itu lucu-lucuan juga gitu kan, tapi itu skenario, itu juga di luar hukum gitu, semuanya masuk dalam kategori peradilan opera atau peradilan sesat. Bagaimana pelanggaran undang-undang kekarantinaan kesehatan, ya, yang kemudian di sana adalah kerumunan walimahan, kerumunan mauludan gitu kan, lalu juga soal tes swab, itu masalah-masalah sederhana, bahkan tidak masuk dalam kategori pidana sebenarnya itu. Hukumnya administrasi, sebagaimana pernah kena denda HRS kan 50 juta, administrasi, itu tidak kena pidananya. Tapi karena peradilan opera ya ini jalankan juga. Nah, untuk memperkuatnya cari dalih, cari pasal gitu ya. Masuklah pasal 160 KUHP soal penghasutan gitu. Jadi aneh, muludan kemudian walimahan sama dengan menghasut gitu. Sebenarnya rumusan delik soal penghasutan itu adalah mengajak untuk melakukan perbuatan pidana. Kalau ngaji itu bukan pidana gitu kan, apalagi walimahan itu bukan pidana, tidak ada penghasutan. Tapi karena dipaksakan ya masuklah pasal 160 KUHP itu gitu kan, sehingga disebut menghasut ya, supaya hukumannya bisa ditahan gitu kan dengan sanksi lebih 5 tahun. Seperti itu sudah dicari-cari, itulah peradilan opera atau peradilan sesat. Kemudian lagi, Bapak-Bapak yang saya hormati, pasal 16 RUU KUHP nasional, itu kita sedang merancang tentang RUU KUHP, yaitu ada pasal 16 yang menyatakan sana bahwa hakim itu dalam mempertimbangkan hukum sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum. Nah, kalau tadi kan ada kepastian hukum, keadilan, kemaslahatan, tapi kalau pilihan-pilihan menurut RUU ini pasal 16 harus mendahulukan keadilan daripada kepastian. Memang dalam hukum pidana itu berlaku asas nullum delictum nulla punae, kalau nggak ada aturan deliknya maka tidak bisa dipidana. Harus satu, harus tegas, tidak bisa interpretatif gitu. Kalau pidana itu harus eksplisit gitu ya, harus formulasinya jelas. Nah, di sini disebutkan harus mendahulukan keadilan daripada kepastian. Kenapa? Karena di kita ini hakim ya, seolah-olah lalu berpedoman kepada aturan. Jadilah yang disebut hakim itu terompet undang-undang. Jadi hanya peniup terompet saja, ada undang-undangnya ditiupkan, maka yang terjadi ketidakadilan. Gitu. Oleh karena itu RUU ini mengingatkan bahwa asas keadilan harus lebih dominan daripada kepastian, supaya hakim tidak menjadi penyuara terompet undang-undang. Dan terompet undang-undang dia adalah penegak keadilan. Karenanya di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 49 tahun 2009, yaitu tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jadi hakim itu bukan hanya melihat undang-undang, bagaimana undang-undang diterapkan, tapi harus melihat juga, menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Harus mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Harus juga memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Baru dia bisa ditegakkan keadilan. Tanpa itu maka tidak mungkin ditegakkan keadilan. Seperti tadi, hakim hanya menjadi terompet undang-undang. Nah, ini berbahaya kalau hakim hanya terompet undang-undang. Apalagi masuk di
pengalamannya hakim bagian daripada peradilan sesat atau peradilan opera. Nah, ini lebih parah lagi. Jadi ini gambarannya dari aspek normatif. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa kita melihat lembaga peradilan termasuk juga pengadilan kasus Habib Rizik Syihab ini lebih cocok disebut bukan lembaga peradilan menegakkan keadilan, tapi slaughterhouse. Saya menyebutnya slaughterhouse, rumah pembantaian, rumah jagal. Slaughterhouse itu rumah jagal. Gitu. Jadi Habib Rizik, kemudian Syahganda, Nainggolan, Jumhur Hidayat, itu para aktivis-aktivis yang bersuara kritis, yang kemudian diadili. Sebenarnya mereka itu bukan diadili, tapi dibantai ya, di rumah jagal. Jadi lembaga peradilan ini menjadi slaughterhouse ya, di lembaga jagal. Nah, kalau sudah begitu bahaya. Dan itu bisa kita lihat juga dalam kasus Habib Rizik ini ya, sejak awal gitu kan sangat sistematik operasinya. Di baliho, kemudian ada koopsus, itu pasukan khusus angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, masa melakukan aksi gitu kan ke Petamburan. Sebelumnya TNI menurunkan baliho, kemudian bermasalah lah di offline online dalam sistem peradilan, gaduh lah di sana. Artinya juga ketidakadilan berlaku ketika model-model walimahan yang lain terus saja di Sumeneb ataupun di kasus Atta Halilintar gitu, yang Presiden dan Prabowo ikut hadir, memalukan sekali gitu kan, dalam diskriminasi hukum ini tampil di depan publik sangat mencolok dalam menegakkan ketidakadilan, gitu, menegakkan kezaliman. Kira hal yang nampak dalam konteks slaughterhouse. Nah, kemudian yang terakhir, kalau menurut saya, gitulah, ini tidak perlu terlalu panjang, kita bisa diskusikan. Jika menyelamatkan negara itu bebas melanggar konstitusi, maka kita. Jadi Menko Polhukam, ya, Mahfud MD kan menegaskan, demi menyelamatkan negara boleh melanggar konstitusi. Jadi ini akar masalahnya di sini. Konstitusi saja boleh dilanggar, hukum boleh dilanggar, lembaga peradilan boleh dimain-mainkan, boleh dijadikan alat kepentingan politik. Itu karena melanggar konstitusi saja boleh. Nah, itu kecelakaan sebenarnya. Filosofi dasar kecelakaan negeri ini adalah kalau melanggar konstitusi dibolehkan, gitu, dan melanggar hukum dibenarkan. Akibatnya seperti yang saat ini kita rasakan, gitu ya. Kemudian juga muncullah akhirnya lembaga intelijen bebas membunuh, gitu ya. Karena melanggar konstitusi boleh, karena demi menyelamatkan negara boleh berbuat apa saja, gitu ya. Akibatnya ya untuk kepentingan negara yang membunuh juga nggak apa-apa, gitu. Maka muncul kasus-kasus terorisme buatan, melihat seperti itu, gitu kan. Terorisme yang tidak sampai ke pengadilan, dimatikan, dibunuh supaya tidak terkuak jaringan ataupun target-target keadilan di sana, gitu kan. Itu oke saja karena demi menyelamatkan negara. Bahaya sekali kalau sudah berfilosofi seperti itu jadi negara kekuasaan namanya, bukan negara hukum, bukan negara demokrasi, tapi negara autokrasi, negara oligarki, gitu kan. Nah, begitu juga kita lihat kasus di Makassar, gitu kan, bom bunuh diri, gitu kan, tidak bisa diungkap. Atau di Mabes Polri, seorang wanita yang linglung ditembak mati, selesai sudah, gitu kan, demi menyelamatkan negara. Wah, bahaya kalau sudah itu sebagai dalil. Kalau dalil masih mending, tapi ini dalih, gitu ya, dalih untuk kepentingan pragmatis, ya. Itu kondisi negeri kita. Oleh karenanya tentu kita harus kembali meluruskan kondisi ini ya, dengan
sebaik mungkin. Ya, kita harus melakukan perubahan dan kita perlu kecil hati kalau kondisi sekarang belum bisa berubah. Kita ingat ada Al-Quran kan, batil kal ayam dal miluha bainanas, bahwa kejayaan itu dipergilirkan. Mungkin sekarang yang berjaya adalah mereka yang punya kuasa, tapi besok mereka akan jatuh dan akan sakit jatuhnya, dan terjadilah perubahan kekuasaan kembali, karena tidak pernah abadi dalam konteks jarahan kekuasaan itu. Masuk kekuasaan untuk menguasai peradilan sesat, peradilan opera, atau peradilan gagal. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi